Kembali lagi di One Shot pemirsa dan langsung ke Mas Ade, saya akan menanyakan bagaimana tantangan untuk pemerintahan Jokowi JK ke depannya, mengakomodir kepentingan partai pendukung dan lain-lain. Ya, tantangan paling berat adalah soal bagi-bagi kekuasaan seperti saya katakan tadi. Sekarang kan pasti tekanannya banyak gitu ya, terutama soal pembagian jatah menteri. Nah, Jokowi harus tetap istiqomah dengan janji dia gitu, bahwa menteri yang akan diangkat pertama harus posturnya harus disesuaikan dengan visi misi dia, bukan didasarkan pada politik dagang sapi. Yang kedua, yang tadi juga dibahas, bahwa menteri yang ditunjuk oleh Jokowi tidak boleh merangkap jabatan, terutama dari partai politik, dan sudah terbukti dalam kasus Pak Jero Wajik itu, dengan menteri berasal dari partai yang masih menjadi pengurus aktif ternyata banyak masalah. Banyak masalahnya di mana? Terutama misalnya ada tekanan dari partai untuk permintaan A, permintaan B, permintaan C. Kita bisa lihat juga dalam beberapa kasus ketika ada satu kementerian korup, petingginya ternyata di sana ada keterlibatan dari anggota politisi-politisi yang lain. Saya kira ini yang paling berat. Yang kedua, ini bicara soal rencana ke depan. Rencana ke depan saya kira yang pertama harus dimulai adalah soal pemilihan tadi, aparat penegak hukum. Polisi, kejaksaan, nah dipilih orang-orang yang profesional, itu orang yang punya kemampuan, gitu. Termasuk PR yang lain adalah mendorong koordinasi supervisi antara KPK, kepolisian dan kejaksaan bisa berjalan. Jadi bahu-membahu berjamaah melawan korupsi, bukan saling melemahkan, itu saling menyerang, gitu. Sekarang kan dalam beberapa kondisi terakhir justru saling melemahkan, saling menyerang. Nah, sekarang bagaimana mendorong aparat penegak hukum ini ketiga-tiganya bisa berprestasi dan saling mendukung. Oke, Kang Asep, sekarang kita lihat banyak kebijakan-kebijakan yang memang ada celah untuk dilakukan korupsi. Sekarang apa yang harus dilakukan mungkin dari kebijakannya, atau mungkin semuanya sekarang harus terbuka, sistem tender harus melalui yang sering Jokowi bilang e-procurement, budgeting, gitu ya, etiqueting. Tapi kan programnya udah bagus, semua transparan melalui jalur tadi kan saya nggak hafal apa gitu kan, cuma gitu ya. Tapi ada yang lebih penting, kita berkaitan dengan korupsi, misalkan yang di depan mata ketika Jokowi dilantik jadi presiden, ya regulasi namakan dari Kang Ade tadi, yaitu jangan sampai sekarang aturan korupsi dalam KUHP dan KUHP itu segera cabut oleh pemerintah. Yang sekarang DPR itu kan sebenarnya melemahkan KPK, karena undang-undang korupsi materi korupsi jadi kacau balau, dipecah di KUHP, juga kewenangannya di KUHP yang baru. Nah, di bidang regulasi tepatnya Jokowi menarik aturan itu, ya, sepatnya itu di bidang regulasi. Di bidang personal, tadi katakan oleh Kang Ade, supaya nanti Jokowi melihat kalau menteri yang berhubungan di bidang hukum, ya, itu jelas-jelas harus orang-orang bersih, tidak pernah tersangkut apalagi diduga korupsi itu. Yang minimal misalkan orangnya jujur, pintar, ya, berani. Nah, kalau misalkan nggak bisa, ya cari. Sebagaimana kemarin ada 250 juta nggak dapat. Kemudian di bidang prosedural, bagaimana Jokowi misalnya di bidang prosedural tadi dia menggunakan transaksi elektronik juga jangan lepas kendali, jangan terlalu panjang. Jadi dipendek sedemikian rupa sehingga tidak banyak meja-meja yang bertebaran. Kalau meja bertebaran kan kemungkinan orang berhubungan satu sama lain. Nah, oleh karena itu saya pikir nanti Jokowi di bidang personal maupun prosedural maupun regulasi demikian rupa termasuk reformasi birokrasi. Ya, dan harus transparan juga ya, pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara ini harus bisa dipublish tidak kira-kira? Iya kan, ini sudah ada kewajiban, jadi harus terus diupdate itu, dan ini juga penting gitu bagi misalnya presiden untuk mengontrol anak buahnya. Oke, sebelumnya kita lihat ada satu informasi ini pemirsa. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pidato di DPR tanggal 15 Agustus lalu pernah menyatakan bahwa penangkapan sejumlah pejabat negara oleh KPK menunjukkan keseriusannya dalam melakukan pemberantasan kasus korupsi. Ya, namun di lain pihak banyak kader partai dan pejabat termasuk anggota kabinet yang tersangkut kasus korupsi dinilai sebagai kegagalan pemerintahan SBY untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan di DPR 15 Agustus lalu mengatakan pemerintahannya serius memberantas korupsi. Salah satu bentuknya adalah tidak ikut campur tangan dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabatnya. Pada periode 2004-2014 terdapat 277 pejabat negara, baik pusat maupun daerah, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang ditangani KPK terkait dengan tindak pidana korupsi, tidak termasuk perkara yang ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nur Hayati Assegaf mengklaim langkah pemerintahan SBY ini tidak pernah dilakukan pada era sebelumnya.
Mana ada di era siapa ada 3 menteri aktif menjadi tersangka. Tidak ada intervensi pemerintah. Pemerintah bisa saja mengatakan, kenapa harus diperiksa menteri saya kalau presiden berkeinginan. Tetapi karena konsistensi Pak SBY, pemerintahan SBY, sehingga di zaman siapa ada 3 menteri aktif terkena. Ini karena komitmen beliau. Dalam 5 tahun terakhir tercatat ada 3 menteri yang terseret kasus korupsi, yakni Andi Malarangeng, Surya Dharma Ali, dan terakhir Jero Wacik. Andi dan Jero adalah kader Partai Demokrat. Sementara di parlemen sejumlah politisi Demokrat juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pengamat politik Gun Gun Haryanto melihat ini sebagai ketidakberhasilan Partai Demokrat. Penilaian lain datang dari Transparansi Internasional Indonesia atau TII. TII menyebut kemajuan proses pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan lambat. Ditambahkan TII, dalam hal ini ada 2 sektor yang sulit dibenahi, yaitu korupsi di lingkungan penegak hukum dan korupsi di lingkungan politisi. Ada 2 faktor penting yang ini kami sudah sampaikan ini ke pemerintah sejak awal tahun ini, bahwa korupsi di sektor penegakan hukum dan korupsi politik itu 2 faktor yang menghambat kenaikan skor kita. Dan kalau ini tidak ditangani secara serius, maka saya khawatir ke depan ini bisa turun skornya atau mungkin stagnan lagi begitu. Berdasar data TII, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun lalu mencapai skor 32 dan berada di posisi cukup rendah, yakni 114 dari 177 negara. Di Asia Tenggara, posisi Indonesia berada di bawah negara seperti Singapura, Brunei, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Tim Liputan Metro TV. Langsung saya Kang Asep dikomentari tadi kayak udah gatel banget. Justru kan tuh bingung gitu kan ketika ada sekian pejabat kepala daerah ditandatangani izin untuk diperiksa. Kemudian ada 3 menteri, dia nggak terversi. Nggak kepikir kembali kok bangga gitu anak buah yang terlibat korupsi dia ikut tandatangani, kok bangga kok ada menteri tandatangani. Kan harusnya dalam keluarga ini bersih semua, harusnya bangga. Justru keberhasilan itu ketika keluarganya dia sebagai pemimpin bisa memanage, bisa mengorganisir, anak buahnya bersih. Tapi ketika anak buahnya 3 gagal, kan menteri lain ada. Kenapa 3 menteri tidak sama dengan menteri yang lain? Ketika 3 menteri terlibat korupsi, gagal dong tidak membina anaknya. Apalagi 200 sekian dia tanda tangan izin untuk diperiksa, berarti tidak membina ke bawah, tidak berhasilan. Berarti anak buahnya ini kerjanya ngapain aja. Tapi kalau dia tidak tanda tangan nih, berarti dia bersih dong. Kira-kira Mas Adi, kira-kira untuk memberantas korupsi ini kedepannya Jokowi JK sekali lagi apa langkahnya? Ya, dalam banyak teori faktor kepemimpinan. Jadi pemimpinnya komitmen dia tidak korup dan dia berani untuk melawan korupsi, termasuk misalnya menghukum anak-anak buahnya yang kemudian melakukan korupsi. Misalnya ketika ada menteri jadi tersangka, ya dia langsung bilang ya harus keluar gitu ya dari kabinet itu, bukan kemudian nunggu si menteri dapat hidayah untuk kemudian mengundurkan diri. Enggak, harus ditekan gitu ya. Dan ketika dalam riset kami, ketika faktor kepemimpinan ini menjadi faktor yang sangat penting baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat lokal. Ya. Dan ya yang lain ya Pak Jokowi JK jangan kemudian juga tersandra gitu ya. Saya kira kami wanti-wanti jangan sampai tersandra dari awal. Ya. Ketika menterinya bagi-bagi, mereka tidak bisa lagi untuk mengevaluasi. Toh ini udah bagian jatah, ini hadiah mereka, nggak usah dievaluasi. Nah, Mas Ade, satu pertanyaan lagi. Kira-kira mana yang lebih sulit, memberantas koruptor di Indonesia, apakah memberantas mafia-mafia? Karena di mafia di Indonesia juga banyak, mafia anggaran, mafia migas, mafia kasus. Ini satu paket. Korupsi kita kan berjamaah. Gitu. Mafia ini kan biasanya bagian dari misalnya politik gitu, karena dia punya hubungan dekat dengan elit-elit politik, makanya dia bisa membangun kerajaan di misalnya kementerian atau lembaga tertentu. Jadi satu paket, dan menurut kami pangkalnya ada di mana? Di politik. Gitu. Kalau itunya sudah politiknya sudah dibereskan, penempatan pejabat-pejabat politik dilakukan dengan baik, bukan didasarkan pada transaksi politik, insya Allah saya kira ke bawahnya juga akan lebih baik, walaupun tidak langsung bersih, tapi birokrasi kecenderungannya akan nurut kepada atasannya bersih, bawahnya juga akan mulai bersih. Oke. Kang Asep, sekarang setelah nanti Jokowi JK memilih menteri yang bersih, yang benar, baik dari partai maupun dari profesional. Tapi jika misalnya memang lembaganya sudah kadung terisi sama orang-orang seperti itu, bagaimana bisa menjamin menteri-menteri ini tidak ikut-ikutan? Kalau menteri pimpinannya bersih, ya kita pernah budaya paternalistik. Kalau pimpinannya bersih, ikut ke bawah bersih. Justru yang jadi masalah sekarang karena pemimpinan tadi nggak bersih. Penguasa jadi pengusaha jadi penguasa, tapi penguasanya masih korupsi kan. Nah, tapi kalau pemimpinnya bersih, dia tahu, wih bapaknya bersih ya, bukan bersih karena jidatnya gitu kan, bersih karena kelakuannya, bahwa segan, malu, takut gitu kan. Itu yang daripada. Tapi karena sekarang
pemimpinannya merampok, ya kita juga ikutan dikit-dikit lah. Nah, itu jadi panutan. Nah, kira-kira kalau pengawasannya, Mas Ade, seperti apa nanti? Iya, pengawasan kan kalau dari awal direncanakan dengan baik, tidak ada transaksi politik, pengawasan ya memang penting, tapi juga tidak akan terlalu ini ya gitu ya. Walaupun memang sekarang kalau usul kami ada reformasi pengawasan di internal, terutama inspektorat ya. Sekarang kan korupsi di kementerian tidak akan terjadi kalau inspektoratnya mampu melakukan pengawasan dengan baik. Tapi kan nyatanya inspektorat di bawah menteri, dia subordinat menteri, sehingga ketika ada temuan ya dia tidak bisa apa-apa. Bahkan dalam beberapa kasus inspektorat justru berfungsi untuk melegitimasi korupsi yang terjadi di kementerian ini. Jadi harus ada reformasi. Inspektorat kan lapor ke menteri, menterinya terlibat, maka inspektorat harus lapornya ke presiden, supaya presiden langsung menindak menteri. Ya, lebih baik inspektorat nanti bertanggung jawab langsung kepada presiden. Gitu. Supaya dia agak lebih leluasa, karena problem sekarang korupsi di Indonesia itu korupsi politik yang dilakukan oleh bos-bos di atas itu. Korupsi Indonesia itu sudah TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Bukan itu, tahu sama. Sama-sama. Oke, baik. Pemirsa, sekian dulu, Bapak-bapak, sekian dulu dialog kita. Sama-sama nih. Semoga bermanfaat ya semuanya. Amin. Ya. Dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di One Shot. Terima kasih.